bersuara, para penggabar bangsa, khususnya Bung Karno, jauh sebelum 17 Agustus 1945, menghiburan sejak tahun 1927 sebagai orang remaja. Ia sudah bertanya di dalam dirinya bagaimana ia mau memberikan dasar yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Sejak 1920 Bung Karno sudah bergelut, dan pergelutan Bung Karno baru mencapai titik simpul pada 17 Agustus 1945. Karena bangsa kita dalam proses keberadaannya silih berganti didatangi bangsa-bangsa asing dan dijajah begitulah keistimewaan oleh bangsa Belanda. Dan di situ ada pertarungan politik yang tidak sehat. Dan politik yang tidak sehat itu juga sesungguhnya ada sejak dunia ini ada sejak perjanjian lama, dan ada juga di dalam perjanjian baru. Karena itu mari kita merenungkan dan membedah perikop Injil hari ini. Karena perikop Injil hari ini merupakan bacaan wajib setiap tanggal 17 dan di dalam bacaan ini ada dua kelompok yang dominan disoroti, yaitu kelompok Farisi dan kelompok Herodian. Lalu kita bertanya, siapa dan apa kelompok Farisi itu? Siapa dan apa kelompok Herodian? Kelompok orang-orang Farisi itu lahir dari keluarga rohani, keluarga yang memperhatikan bidang kerohanian, dan mereka itu mengkhususkan diri dan memproklamirkan diri sebagai orang-orang Yahudi yang sangat saleh, patuh dan taat pada Judaisme, agama Yahudi. Lalu siapa dan apa kelompok Herodian? Kelompok Herodian itu adalah satu kelompok khusus sebagai sebuah gerakan untuk mendukung dan membela Raja Herodes. Dan mereka itu selain bergerak di dunia politik dan rohani, mereka juga bergerak di bidang kerohanian. Lalu siapakah Herodes yang mereka dukung dan mereka bela ini? Bukan Herodes Agung pada saat Yesus. Herodes Agung telah meninggal dunia, digantikan oleh seorang putra kesayangannya namanya Herodes Antipas. Dan dua kelompok ini berbeda sikap terhadap penjajah Yahudi. Dan waktu itu bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa lain. Orang Farisi itu dia munafik. Ini bahasa itu apa? Munafik. Mungkin kita di sini tidak munafik, kita tahu bahasa itu.
Atau ada sedikit munafik. Orang Farisi itu orang munafik. Dia selalu mencari titik aman. Berhadapan dengan penjajah dia lihat. Berhadapan dengan pemerintahan Yahudi dia juga ya, dia cari titik aman. Oleh karena sikap munafik, itulah yang dikejar Yesus. Sedangkan kelompok Herodias ini, kelompok garis keras, raja harga mati. Herodes harga mati. Mereka dua ini tidak bertemu di dalam keseharian, di dalam segala hidup bangsa itu. Tetapi bapak-bapak, saudara-saudara, ketika Yesus Kristus hadir, mereka melihat Yesus Kristus sebagai musuh bersama. Oleh karena Yesus bagi mereka ancaman bagi keberadaan mereka, maka mereka mau tidak mau harus berkompromi, bernegosiasi, membentuk satu kelompok baru untuk melawan Yesus. Maka dalam keterangan ini ada bapak-bapak, saudara-saudara, orang Farisi mengutus murid-muridnya untuk ngomong dengan kelompok Herodias supaya dapat menjebak Yesus. Dan dari sisi kitab suci dan kita mengerti persisian ini, mereka sudah kali bagi bahwa dengan mengajukan pertanyaan ini pasti Yesus mati langkah. Karena ketika Yesus mengatakan tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, Yesus akan diperhadapkan pada kelompok Herodias yang hari-hari dukung raja dan urus pajak. Dan Yesus mengatakan kalau bayar pajak kepada kaisar, Yesus akan diperhadapkan kepada orang Farisi yang bermuka dua, yang kadang duduk penjajah Romawi. Pasti ini mereka sudah pikir memang ini kita pergi mengajukan pertanyaan ini, dia jawab A, dia kena, dia jawab B, dia kena. Moga-moga para ASN tidak menjebak Bapak Bupati seperti ini. Atau ancaman-ancaman kecil juga itu. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan Maha Bijaksana dan Maha Pengampun, jawaban di luar dugaan mereka. Yesus tidak mengatakan kalau tidak boleh bayar pajak. Yesus tidak langsung mengatakan dia harus bayar pajak. Yesus mengatakan tunjukkan mata uang itu supaya saya lihat gambar dan tulisan siapa itu. Ya, ini kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi haknya kaisar. Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi haknya Allah. Bapak-bapak, saudara-saudari, umat beriman yang berkasih saudara Kristus. Pada titik ini saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan, bukankah kita ini sudah merdeka? Dan kalau memang kita sudah merdeka, maka merdeka pada masa yang kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai satu bangsa, satu negara. Bukankah kita juga seringkali terkungkung di dalam kelompok-kelompok kecil dan menciptakan strategi-strategi musuh yang sesungguhnya bukan membangun orang yang kita jebak, tetapi strategi musuh itu sendiri adalah penjara jiwa kita, penjara ekspresi kebebasan kita sendiri. Maka seorang filsuf Indonesia dia tidak pernah di dalam tulisan-tulisan dia
menggunakan kata kemerdekaan. Dia menggunakan istilah kemerdekaan. Kemerdekaan yang selalu harus dimerdekakan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan dia mengatakan 17 Agustus 1945 kita telah melahirkan kemerdekaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Penjajahan bangsa asing telah dihapus, mereka telah diusir. Tetapi kita harus masih memerdekakan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan.